Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya Hafiz Romizah, NIM 114180070 dari jurusan Teknik Lingkungan untuk mata kuliah Sistem Informasi Lingkungan kelas B. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai aplikasi penginderaan jauh. Langsung saja, untuk topik bahasanya itu yang pertama ada pengertian penginderaan jauh, kemudian ada konsep dasar penginderaan jauh, dan yang terakhir mengenai aplikasi penginderaan jauh. Langsung saja, untuk yang pertama penginderaan jauh. Jadi menurut Nielsen dan Cave pada tahun 1979, penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah, atau gejala yang dikaji. Kemudian menurut Sabins tahun 1996 menjelaskan bahwa penginderaan jauh adalah ilmu untuk memperoleh, mengolah, dan menginterpretasi citra yang telah direkam yang berasal dari interaksi antara gelombang elektromagnetik dengan suatu objek. Jadi konsepnya mengenai penginderaan jauh ini yaitu melakukan sebuah interpretasi dari kenampakan suatu objek tanpa melakukan kontak langsung terhadap objek tersebut. Jadi di sini sebagai contoh alat yang digunakan itu berupa satelit atau sensor lainnya yang dapat digunakan untuk merekam kejadian yang ada. Kemudian untuk konsep dasar dari penginderaan jauh sendiri, itu penginderaan jauh ini sangat tergantung dari energi gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik ini dapat berasal dari banyak hal. Tapi biasanya gelombang elektromagnetik ini yang berasal dari sinar matahari. Kemudian ada sensor yang menggunakan energi pantulan dari sinar matahari sebagai sumber gelombang elektromagnetik. Tetapi ada juga sensor yang dia menggunakan pancaran energi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh bumi dan yang dipancarkan oleh sensor itu tersebut. Jadi untuk sensor yang memanfaatkan energi dari pantulan cahaya matahari itu dinamakan sensor pasif. Kemudian untuk sensor yang memanfaatkan energi dari sensor itu sendiri disebut sensor aktif. Nah, dalam sistem penginderaan jauh ini terdapat 4 komponen utama, yaitu yang pertama sumber energi, kemudian interaksi energi dengan atmosfer, yang ketiga sensor sebagai alat mendeteksi informasi, dan yang terakhir itu objek yang akan menjadi sasaran pengamatan. Nah, ini untuk skema penginderaan jauhnya. Jadi matahari itu memancarkan energi elektromagnetik, gelombang elektromagnetik yang kemudian dipantulkan oleh kenampakan-kenampakan yang ada di bumi seperti bangunan, jalan, kemudian sungai, pohon, dipantulkan ke satelit. Kemudian dari satelit data tersebut dikirimkan melalui sinyal radar stasiun bumi yang kemudian data tersebut dapat diproses dan dapat dilakukan analisis lebih lanjut. Nah, berikut contoh aplikasi penginderaan jauh. Yang pertama itu dalam bidang transportasi dan urbanisasi, itu dapat digunakan untuk memperbarui peta jalan, mengetahui kondisi aspal dan jalan, lalu penggambaran lahan basah. Lalu untuk bidang pertanian itu dapat digunakan untuk analisis kesehatan tanaman, ketergantungan lahan pertanian, keteraturan lahan pertanian, kemudian pemetaan keteraturan penanaman, dan estimasi hasil pertanian. Untuk bidang manajemen sumber daya alam itu dapat digunakan untuk analisis habitat, terus penilaian lingkungan, terus mengatasi wabah hama atau penyakit,
pemantauan danau, inventarisasi kawasan hidrologi, kemudian yang terakhir pemantauan penggunaan lahan atau tutupan lahan. Dan yang keempat ini di dalam bidang keamanan nasional itu dapat digunakan untuk pentargetan, kemudian pemetaan dan pemantauan bencana, penilaian kerusakan, pemantauan senjata, keamanan dalam negeri, dan navigasi. Nah, berikut contoh studi kasus yang ada. Di sini saya mengambil sebuah tema mengenai aplikasi penginderaan jauh untuk pemetaan lahan mangrove di pesisir Probolinggo. Nah, berikut adalah kenampakan dari lokasi penelitian. Jadi lokasinya ini berada di Kabupaten Probolinggo, di sepanjang pantai di Kabupaten Probolinggo. Nah, untuk diagram alir penelitiannya sebagai berikut. Jadi dari citra, kemudian ada koreksi radiometrik, kemudian dilakukan pengolahan data sampai diuji akurasi, kemudian setelah itu disajikan data-data yang telah dianalisis tersebut. Nah, berikut untuk data hasil pengambilan dari citra satelit. Nah, ini ditunjukkan visualisasi sebaran mangrove, lahan terbangun, dan agrikultur di pesisir Kabupaten Kota Probolinggo tahun 1998. Nah, untuk warna yang hijau ini menandakan bahwa pada wilayah tersebut itu masih terdapat habitat mangrove. Ini tahun 1998. Nah, lanjut untuk tahun 2008 di sini kerapatannya sudah mulai berkurang untuk tanaman mangrove-nya. Tetapi di sini muncul lagi untuk kerapatan mangrove di sebelah sini. Kemudian untuk tahun 2018, nah 2018 di sebelah sini sudah sangat sedikit ya, sudah sangat jarang. Kemudian di sebelah sini juga sudah mulai sedikit, tidak seperti tahun sebelumnya. Dan di sebelah sini masih ditumbuhi beberapa. Nah, untuk sumbernya sebagai berikut, saya mengambil dari dua sumber tersebut. Nah, mungkin sekian dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.